Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan jualan aku. Dan Alhamdulillah di video kali ini masih seperti biasa, aku lagi dapat orderan dari teman kerja suami aku. Dan sebelum lanjut ke videonya, boleh yuk teman-teman absen dulu nih dari mana aja dan nomor berapa yang udah hadir nonton video aku ini. Semoga dari video yang aku buat ini teman-teman merasa terhibur, terinspirasi dan juga bisa dinikmati. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini aku baru banget pulang belanja untuk bahan-bahan pesanan kali ini. Dan sebenarnya untuk video resep ini tuh udah sering banget aku share, tapi aku mau bagaimana lagi, namanya sekarang kerjaan aku setiap hari membuat konten. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku buat konten aja. Kalau teman-teman udah ngelotok sama resep ini nggak apa-apa, teman-teman nikmatin aja setiap proses aku bikin masakan kali ini. Lanjut ya, yang pertama itu tadi aku lagi rebus air terlebih dahulu. Sekarang ini ada ayam. Untuk ayam di daerah aku harganya masih sama segitu-gitu aja. 1 kilo ini aku potong jadi 10 potong ya teman-teman. Jadi minta aja sama si tukang ayamnya sekilo potong 10 gitu. Dan ini ayam sebelum kita proses masak harus kita cuci bersih terlebih dahulu. Kalau aku biasanya seperti ini, setelah dicuci aku kasih air lagi supaya darahnya itu cepat menghilang. Tapi belum sih ya teman-teman. Ayam itu bisa menghilang darahnya kalau kita rebus di air yang mendidih. Oke, lanjut. Di sini aku mau cuci juga untuk ikan asinnya. Di sini aku beli ikan asin seperempat, harganya Rp12.000 dan dapat sebanyak ini. Oke, ikan asinnya juga dicuci bersih, tapi nggak aku rendam pakai air panas, jadi udah seperti ini aja. Next, sekarang lanjut aku mau cuci untuk teri medannya. Untuk teri medan di sini aku masih punya stok karena kemarin-kemarin pas ke pasar Serang itu aku belinya lumayan, hampir setengah kiloan gitu ya teman-teman. Ini aku pakai kisaran hanya 200 gram aja, dicuci bersih tanpa harus direndam di air panas. Oke, semua bahan-bahan udah aku cuci bersih terlebih dahulu. Next, lanjut. Ini dia yang aku bilang cara menghilangkan darah ayam dan bau amisnya, teman-teman wajib direbus. Dan di sini aku kasih sedikit garam, jahe geprek, terus daun salam dan juga serai yang udah digeprek. Biasanya caraku seperti ini, barangkali teman-teman ada yang baru banget nemuin channel YouTube aku dan belum paham bagaimana kalau aku membersihkan darah ayam dan juga menghilangkan bau dari daging ayam. Biasanya aku seperti ini terlebih dahulu sebelum aku proses masak yang selanjutnya. Dan ini di kompor sebelah supaya kompornya nggak nganggur ya teman-teman, aku mau sambil goreng ikan asin dulu. Nah, untuk goreng ikan asin sendiri, kalau aku biasanya pakai minyaknya nggak terlalu banyak, karena nanti kan kalau habis goreng ikan asin itu minyaknya pasti aku buang teman-teman. Dan kemarin banyak banget yang nanya, Mbak Nia apa nggak rugi ya untuk jualan pakainya minyak Sanko? Mumpung di sini aku inget gara-gara tadi buka kemasan baru. Jadi kalau aku begini ya teman-teman, aku nggak apa-apa beli minyak agak mahal sedikit pakai Sanko itu, tapi dia itu bisa dipakai beberapa kali gitu, karena pengalaman aku kalau misalnya aku pakai produk minyaknya dari si A gitu, dia tiba-tiba baru dibuat goreng 2 kali itu warnanya udah menghitam cepet banget. Tapi kalau Sanko nggak, bisa 3-4 kali dia warnanya masih bagus ya menurut aku. Tapi semua itu kembali lagi ke
selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi ini aku sambil goreng ikan asin. Ini alhamdulillah untuk ayamnya juga menurut aku udah lumayan cukup. Dan seperti biasa-biasanya, kalau aku setelah direbus itu aku cuci lagi ya teman-teman. Jadi menghilangkan kotoran yang menempel pada daging ayamnya. Nah, ini untuk ikan asinnya juga udah matang, ayam matang. Ayam selesai direbus, ikan asinnya juga udah matang. Next lanjut, ini aku mau goreng juga untuk teri medannya. Jadi di sini pakai teri medan untuk campuran nasi liwet. Dan untuk menu kali ini teman-teman udah tahu banget pasti nasi liwet lagi nih Mbak Nia nih share resepnya. Nggak apa-apa ya teman-teman, biar sampai ngelotok nih resep nasi liwet ini. Oke ya, alhamdulillah ini aku pindahin ikan asinnya ke dalam piring. Jadi nanti biar lebih rapih gitu teman-teman. Next di kompor samping lanjut aku mau proses untuk ungkep ayamnya. Nah, kalau sekarang baru aku proses ungkep ayam. Yang pertama tadi untuk menghilangkan bau amis dan darahnya dengan cara direbus. Kalau sekarang ini pakai sih sekarang saatnya untuk ungkep ayam dicampur dengan bumbunya. Bumbunya di sini udah aku halusin dan seperti biasa bumbu ungkep ayam pada umumnya aja. Bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar ya teman-teman, kemiri, daun salam, terus serai dan juga aku kasih sedikit daun jeruk. Oke, kita kembali ke goreng terinya. Ini alhamdulillah udah matang dan untuk tekstur teri biasanya aku seperti ini. Nggak terlalu garing, nggak terlalu gosong, jadi pas untuk warnanya kayak gini. Oke, itu terinya aku tiriskan terlebih dahulu. Next, sekarang aku mau nyambi untuk prepare tahu tempenya. Untuk tahu di sini perbungkus harganya Rp7.000 ya teman-teman, isinya 10 biji. Dan sekarang ini mau aku potong, jadi motongnya aku bikin jadi segitiga seperti ini karena nanti untuk paduan lauk pauknya. Nah, ini wajib banget kita cuci ya teman-teman. Kalau aku sih cucinya di air mengalir gitu supaya menghilangkan bau dari tahu. Next, tempe. Di sini tempe satu papan tempe harganya Rp8.000. Masya Allah ya, tambah hari tambah naik ini tempe harganya. Dan di sini untuk motongnya aku agak tebal, terus dipotong lagi jadi dua seperti ini. Dan seperti biasa dikerat-kerat supaya nanti bumbunya meresap sampai ke dalamnya. Oke, ini udah selesai prepare untuk lauknya. Ada tahu tempe dan tahunya udah aku cuci bersih. Jadi ini siap nanti kita ungkep aja. Di kompor samping di sini aku juga mau prepare nih teman-teman untuk ngerebus lalapan. Untuk lalapannya tadi aku udah beli labu siam yang kecil-kecil. Seperti biasa kalau bikin nasi liwet paduan lauk pauknya dan juga lalapan aku biasanya pakai labu siam. Menurut aku sih enak ya karena bisa ngademin ke perut juga. Dan alhamdulillah ini aku icip rasanya udah pas, asinnya udah pas dan sekarang mau aku angkat aja karena ini udah matang ya teman-teman. Tapi kompornya jangan dimatiin karena untuk sekalian kita ngungkep tahu tempenya. Jadi bekas air ungkepan ayam kita untuk ngungkep tahu tempe itu rasanya enak juga ya teman-teman. Jadi tinggal kita manfaatkan aja dan nggak butuh juga nih untuk bumbu-bumbu lainnya karena udah sepraktis ini. Oke, sambil masak pokoknya harus disambi-sambi semua supaya kerjaan beres karena masaknya sendiri nih teman-teman. Air udah mendidih ya, udah aku kasih garam sedikit lalu ini aku masukin untuk rebus labu siamnya. Labu siam udah aku potong-potong dan juga udah aku cuci bersih terlebih dahulu. Supaya ini cepat empuknya, mari kita tutup dan aku lanjut untuk ngupas jengkolnya. Kali ini untuk menu nasi liwet para ibu bapak teman kerja suami aku mintanya sambal jengkol. Sebenarnya sih bukan kali ini, dari kemarin-kemarin ya teman-teman, tapi aku nggak rekod pas waktu pembuatan nasi liwet karena aku khawatir teman-teman bosen nontonnya nasi liwet lagi gitu. Tapi kali ini nggak apa-apa deh ya karena aku nggak punya stok video, jadi aku bikin video aja. Oke, ungkepan semua udah selesai. Lanjut di sini aku mau kupas-kupas jengkol lagi. Ini jengkolnya belinya dadakan banget ya teman-teman. Pagi hari aku beli. Coba kalau belinya dari malam udah bisa direndam ya. Jadi pas ngupas kulitnya itu jauh lebih mudah. Dan banyak juga teman-teman yang ngasih tips ke aku, Mbak Nia nggak usah dikupas jengkolnya, nanti pas saat digoreng dia bakalan ngelupas sendiri untuk kulitnya. Iya teman-teman bakal ngelupas, tapi menurut aku ngelupasnya itu kulitnya nggak maksimal. Aku sendiri nggak tahu, aku kurang suka kalau ada kulit jengkolnya. Menurut aku kayak bala aja gitu.
Oke ya, jengkol udah selesai, udah aku cuci bersih juga. Sekarang waktunya digoreng terlebih dahulu. Untuk harga jengkol di aku ya masih murah, nggak terbilang mahal ya teman-teman, biasa aja. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga jengkol per kilo? Kalau ini sih aku belinya nggak sekilo ya, aku hanya beli setengah kilo aja. Nah, ini aku goreng jengkolnya sampai matang tapi tidak garing. Seperti ini aja untuk tekstur dan penampilan jengkol setelah digoreng. Lanjut, sekarang aku mau prepare untuk bikin sambelnya. Ada cabai merah keriting, cabai galak, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Hanya bahan-bahan ini aja yang perlu kita haluskan. Di sini untuk menghaluskan aku pakai chopper aja supaya teksturnya hampir-hampir mirip kalau kita ngulek pakai ulekan. Teman-teman mau di blender? Bebas, monggo silahkan. Dan untuk nyopernya di sini tadi aku tambahin air sedikit supaya lebih mudah ya teman-teman. Dan untuk teksturnya yang aku mau seperti ini, jadi dia masih kasar gitu ya untuk chopperan bumbunya teman-teman. Lanjut, sekarang aku mau tumis-tumis dulu untuk bumbunya, dan ini adalah minyak bekas goreng jengkol. Tapi udah aku kurangin minyaknya teman-teman. Sekarang kita tumis dulu, untuk bumbunya wajib ditumis sampai dia benar-benar matang supaya menghilangkan kadar airnya juga. Di kompor sebelah ini aku lanjut untuk goreng ayam, dan supaya nggak nyipret-nyipret, dapur aku nggak terlalu kotor, aku sambil tutup aja. Dan untuk goreng ayam biasanya aku nggak terlalu lama, karena untuk ayamnya sendiri itu ayam muda dan mudah banget cepat matangnya. Lanjut, ini untuk jengkolnya mau aku kasih tambah air sedikit, karena setelah ini bakalan kita rebus supaya dia tuh pulen, supaya dia enak empuk gitu ya. Bumbu sambal jengkol seperti biasa, di sini aku kasih garam, aku kasih micin sedikit, terasi, kaldu rasa ayam, dan juga gula pasir. Cukup seperti ini aja. Kalau semisal teman-teman mau lebih enak bisa ditambah dengan gula merah. Itu rasanya jauh lebih enak kalau menurut aku. Next, sekarang ini aku mau masak nasinya dulu. Seperti biasa, kalau aku masak nasi liwet selalu pakai beras andalan aku, yaitu beras cap ikan koki hoki. Ini adalah beras andalan aku banget karena menurut aku cocok dimasak untuk nasi liwet, nasi uduk, nasi kuning, bahkan untuk nasi daun jeruk ini pas banget karena dia pulen enak ya teman-teman. Berasnya putih, sehat, dan yang pasti harganya ekonomis. Nah, ini berasnya udah aku cuci bersih terlebih dahulu. Lanjut, ini sebelum kita masak si nasinya, aku mau tengok dulu untuk jengkol yang lagi aku masak. Dan menurut aku ini untuk jengkolnya udah matang, udah pas juga, karena aku kepengen masih ada bumbu nyemek-nyemeknya, alias masih ada sambal yang bisa dicocol. Jadi ini udah matang. Lanjut, mau aku pindahin aja ke dalam wadah. Alhamdulillah makin kesini aku alhamdulillah ya teman-teman, udah upgrade juga untuk perabotan aku. Sekarang aku lagi nyicil beli perabotan stainless karena menurut aku stainless juga jauh lebih enak ya dipakainya dibanding kita pakai yang plastik gitu. Oke ya, ini ayam aku juga udah mateng, tapi mohon maaf tadi nggak kesorot semua karena keterbatasan waktu dan semuanya sendiri. Jadi ya sebagaimana mungkin, yang penting video ini jadi gitu ya teman-teman. Oke, ayam udah digoreng, tempe juga udah digoreng, tahu pun udah digoreng. Nah, semuanya udah digoreng, jadi sekarang aku aman, tinggal kita proses masak untuk nasi liwetnya. Kalau aku seperti biasa masak nasi liwet malah yang terakhir, teman-teman, supaya nasinya masih anget. Pertama di sini aku mau tumis dulu untuk bawang merah. Jadi untuk bawang merah, bawang putih tadi udah aku iris, tapi mohon maaf nggak aku rekod. Bawang merah aku tumis dulu, kalau dia udah wangi baru aku masukin untuk bawang putihnya. Nah, jadi ini untuk masak nasi liwet aku pakai kompor bawah, karena menurut aku kalau pakai kompor bawah itu matangnya lebih cepet teman-teman, karena apinya besar ya. Lanjut aku masukin bumbu aromatik, daun salam, serai, dan juga aku kasih lengkuas geprek. Lanjut, kalau misalnya bumbu udah matang tinggal kita masukin air, dan untuk pemakaian air disesuaikan dan kita samakan dengan pemakaian beras. Kalau berasnya 2,5 liter berarti airnya 2,5 liter. Bumbunya aku kasih garam dan juga micin. Dan ini aku kelupaan tadi minyak bekas goreng ikan asin langsung aku buang, padahal harusnya dibuat numis bumbu ya. Tips gantinya teman-teman bisa pakai minyak ikan. Tadi aku pakai minyak ikan 1 sendok makan.
Lanjut, kalau misalnya airnya udah mendidih, ini kita tinggal masukin aja untuk beras yang udah kita cuci bersih tadi, dan tinggal kita aron. Ini adalah proses aron, karena untuk masak nasi liwet ini aku nanti bakalan dikukus ya teman-teman. Nah, ini harus sering-sering diaduk, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan khawatirnya nanti dia malah hancur dan lembek. Oke, tadi aku tutup ya teman-teman, dan ini videoku percepat aja. Jadi untuk tekstur dari nasi aron kita seperti ini, harus seperti ini ya teman-teman, jangan masih ada kadar airnya supaya nanti pas kita kukus nasi liwet ini dia nggak lembek. Next, ini bakal aku tutup dan sambil aku mau didihin air di dalam langseng. Ini untuk masaknya aku pakai langseng, bukan pakai dandang ya teman-teman, karena dandang sama langseng itu berbeda. Oke, ini dia semua lauk pauknya dan juga lalapan udah matang semua. Ada ikan asin, sambal jengkol, ada ayam goreng, tahu tempe goreng, lalapan di sini ada labu siam dan juga daun selada. Oke, ini untuk langseng aku udah mendidih air bawahnya. Pokoknya ini udah panas. Lanjut aku mau masukin atau aku naikin nih untuk nasi liwet aronnya ini. Dan di atas nasi di sini aku tinggal taruh aja untuk teri yang udah aku goreng tadi dan sambil diratakan seperti ini. Nanti kalau udah matang baru kita aduk merata ya teman-teman. Supaya rasanya ada pedas-pedasnya dan tampilannya jauh lebih cantik, di sini aku tabur-tabur pakai cabai galak. Dan ini tips dari aku yang selalu aku kasih tahu sama teman-teman supaya nasinya nggak ngeletis, supaya matangnya merata. Teman-teman bikin lubang di setiap nasi seperti ini supaya sirkulasi udara saat kita ngukus itu dia benar-benar merata. Oke, sekarang ini kita kukus dan ini aku masak sampai 40 menit. 40 sampai 50 menit nggak apa-apa ya teman-teman. Sambil nunggu nasinya matang, di sini biasanya aku prepare untuk wadahnya. Di sini aku pakai styrofoam tanpa sekat. Ini kalau beli harga satuan harganya Rp500. Tapi kalau teman-teman beli satu bal yang isi 100, kalau dijual per biji itu hitungannya hanya Rp250. Jadi selisih harganya itu Rp150. Lumayan ya teman-teman. Jadi kalau beli mendingan itu satu bal gitu yang isi 100. Lanjut, sekarang saatnya nata untuk selada terlebih dahulu. Harusnya yang paling awal itu adalah plastik alas. Tapi pas aku bongkar-bongkar laci aku, ternyata plastik alas aku habis. Dan aku nggak mungkin juga keluar untuk beli karena waktunya udah mepet. Ini udah jam setengah 11 kurang. Jadi aku harus benar-benar satset ya teman-teman. Yang terpenting styrofoamnya bersih. Tadi udah aku elap dulu pakai tisu. Dan sekarang tinggal aku tata-tata untuk lauk pauknya. Pertama selada, lalu aku taruh di atas selada itu ada ayam dan juga ada ikan asin. Jadi untuk cara penataannya seperti ini. Sekarang aku lebih menikmati nata di dapur seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk rice cooker dan juga sutil pisau aku singkirkan terlebih dahulu. Oke ya, lanjut, ini tadi tempe tahu dan alhamdulillah ini pas aku tengok nasi aku udah wangi banget, udah matang, jadi polusi untuk tetangga nih. Alhamdulillah ya, siang-siang panas kecium bau nasi liwet, Masya Allah, alhamdulillah nih teman-teman. Aku icip dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah matang, udah enak, pas rasanya. Nah, setelah matang ini langsung aja untuk langsung kupindahin ke kompor atas dan saatnya aku menata nyetak nasi ya teman-teman. Kemarin itu aku pernah kan bikin video kalau aku bilang ini pas waktu nyetak nasi tangan aku panas banget, dan ada yang ngasih tahu pakai lap Mbak Nia bawah cupnya. Iya ya, aku nggak kepikiran. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih tahu aku, pokoknya thank you banget. Nah, untuk cupnya sendiri di sini aku pakai yang cup ukuran 250 ml ya, cup tin wall cetakan nasi gitu. Nah, ini sekarang tinggal ditata untuk lalapan labu siam dan juga sambal jengkol. Untuk sambal jengkolnya udah aku bungkusin pakai plastik seperti ini ya teman-teman, karena kalau kita langsung taruh di samping ayam atau samping lauk pauk yang lainnya khawatirnya nanti malah bleber gitu. Oke ya, alhamdulillah ini udah selesai semua pesanan hari ini. 20 porsi paket nasi liwet dengan harga jual Rp20.000. Sekarang aku tinggal nata-nata aja. Ini
biasanya sih pakai plastik gede gitu ya teman-teman, plastik merah yang ukuran 50 kali 75, tapi berhubung stok aku habis dan harganya juga lumayan banget. Untuk plastik itu per 6 pieces itu harganya 23.000 kalau nggak salah. Jadi di sini aku pakai goodie bag ini aja, dan alhamdulillah goodie bagnya juga kepake nih. Kepake terus alhamdulillah ya teman-teman. Tapi berhubung di sini goodie bagnya cuma satu, yang satunya itu dipakai wadah untuk perkakas suami aku, alat-alat mesin kayak gitu. Jadi ya udah, kita dibagi dua, goodie bag satu untuk aku dan satunya untuk suami. Ini aku keluarin ya teman-teman, dua porsi gitu karena emang susah untuk ngikatnya, dan sisanya tinggal aku pakai plastik aja. Ini mohon maaf kalau aku pakai plastik hitam, tapi ini bersih ya teman-teman. Tadi bekas beli tepung dan tepungnya juga nggak tumpah-tumpah kok, tenang aja. Oke, sekarang ini saatnya aku nganter karena udah di jam 11 siang. Jadi istirahatnya itu jam setengah 12. Aku usahakan sebelum suami aku keluar istirahat, aku udah ada di depan tempat kerjanya dulu. Dan ini aku udah sampai, ini panas banget teman-teman, Cikarang 30 derajat, 39 40 derajat, dan ini panas banget. Dan aku shock banget pas aku buka box belakang, ternyata es aku ada yang pecah ya. Pokoknya di sini pecahnya tuh 4 cup gitu teman-teman, jadi nggak bisa kejual esnya. Ya udah, berarti belum rezeki gitu ya. Karena biasanya aku naruh esnya itu di jok, tapi ternyata nggak muat teman-teman, karena untuk pesanan esnya juga hari ini alhamdulillah lumayan, tapi nggak kejual karena pecah. Dan ini ya udah, aku buang aja di sini untuk airnya. Dan selesailah sudah aktivitas jualan aku hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan jadi ide jualan teman-teman semua. Aku akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.